Start with our first question of why is it so important to reduce noise? Ya penting ya karena kan apa namanya kualitas udara itu bisa mempengaruhi kesehatan nafas, kesehatan mata, terus dan kesehatan yang lain gitu ya. Kalau udara kotor nanti kesehatan masyarakat akan terganggu. Selain kesehatan itu kenyamanan kan. Kita lihat kalau terutama kota-kota besar kayak Jakarta gitu ya, banyak sekali polusinya. Saya kan biasa naruh motor di parkiran ya, itu dari pagi terus sore itu pas dilihat motornya udah penuh dengan debu. Itu kan memperlihatkan kualitas udara, dan kalau semakin lama orang terpapar dengan udara yang buruk pasti akan mempengaruhi kesehatan dari orang tersebut. Jadi penting banget. Kenyamanan juga tentu kan nggak nyaman ya kalau udara kotor. Okay, we'll move on to the next question of what is the main cause and how long has air pollution been? Kesehatan tentunya yang jadi apa namanya, kesehatan daripada masyarakat itu kan tidak ternilai harganya. Apa namanya, kemudian how long has air pollution been a problem, ya sejak kota itu bertumbuh jadi besar kayak Jakarta, semakin banyak orang yang masuk ke kota ini, kemudian semakin banyak, terutama orang di Jakarta itu kan gak suka dia naik transportasi publik, yang nggak bisa disalahkan juga karena memang secara fasilitas kan belum memadai. Ada tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh busway, oleh apa namanya, angkot. Jadi orang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, dan semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi maka akan semakin banyak polusi yang dihasilkan oleh kendaraan pribadi. Apalagi kan kendaraannya itu berbahan bakar apa namanya, bensin solar gitu ya, yang menimbulkan air pollution yang banyak. Nah semenjak itu ya tentu apa namanya, polusi itu jadi suatu masalah. Kota-kota besar bukan cuma Jakarta sih, mungkin juga Bandung, Surabaya, kota-kota besar yang punya masyarakatnya yang banyak itu punya problem di kualitas udara, dan tidak ternilai harganya karena kesehatannya dalam jangka panjang orang yang menghirup apa polusi udara ini tentu akan mengganggu kesehatan. Nah kan dilihat nih Pak, kalau banyak kota-kota yang besar yang biasanya banyak yang paling parah. Nah, what actions can government take to improve air quality? Pertama, perbaiki kualitas transportasi publik, mulai dari akses. Yang pertama itu akses, karena orang itu kan berhitung untuk move atau pindah dari satu tempat ke yang lain. Dia menghitung kira-kira kalau saya menggunakan transportasi publik, satu, apakah dia lebih murah, dua, apakah dia lebih nyaman, tiga, apakah dia lebih cepat. Nah kalau kalkulasi itu bisa diperbaiki oleh pemerintah, satu misalnya lebih cepat, dua lebih murah, empat, tiga lebih nyaman, pasti orang pindah ke public transportation karena kan dia membuat pilihan rasional orang untuk menggunakan public transportation. Jadi yang pertama yang harus diimprove tentu adalah public transportation. Bisa ya? Yeah. To the next question, what are the good and bad effects of using LRT? Bagusnya tentu polusi udara berkurang. Saya yakin semakin banyak orang yang menggunakan transportasi publik pasti polusi udara akan berkurang, karena salah satu mungkin penyebab utama polusi udara itu karena terlalu banyak yang menggunakan transportasi pribadi, terus polusinya semakin banyak. Itu bagusnya. Buruknya mungkin untuk segelintir orang kayak driver Grab atau apa namanya, online driver lah, transportasi online, mereka pasti akan kekurangan penumpang. Itu sih dari buruk, mungkin akan mengurangi
lapangan pekerjaan di situ. Kalau misalnya pertanyaan selanjutnya kan LRT ini kan cukup memakan dana yang besar ya Pak untuk bangunannya terutama. Nah, for its investment, is LRT effective in reducing air pollution? Sangat efektif. Dananya di awal, tapi long term 10, 20, 30 tahun, 50 tahun akan di-cover. Karena biaya untuk memperbaiki kualitas udara satu, kemudian biaya untuk macet itu kan triliunan rupiah satu tahun itu cost-nya ya, merugikan pemerintah itu karena kan mobilitas terhambat segala macam dan lain hal sebagainya itu berkurang dan lainnya berkurang, ekonomi akan naik sendirinya. Jadi di awal kita investasi besar, tapi long term pasti akan so many benefit for us. Kalau dibanding sama yang lain, kan LRT emang banyak nih Pak manfaatnya. Kalau dibanding yang lain, is LRT better than other public transportation? Ada plus minusnya. LRT tentu tidak bisa menjangkau semua tempat di Jakarta karena masalah geografis ya, pertama naik turunnya jalan dan lain sebagainya, dan kedua tentu keuangan finansial gitu ya. Artinya tidak semuanya bisa di-cover oleh LRT, harus ada bus atau busway lah yang daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh LRT. Jadi nggak bisa dibandingkan sih apakah LRT lebih baik. Tentu kalau semua wilayah bisa dijangkau oleh LRT bagus, artinya lebih cepat, lebih efisien, lebih gampang, lebih murah gitu ya. Tapi kan nggak semua tempat bisa dijangkau, terutama dari segi keuangan. Hanya kota-kota besar gitu ya, kabupaten-kabupaten yang gede, tempat-tempat yang besar yang bisa dijangkau oleh LRT. Nggak semua bisa. Next question, what policies can improve LRT impact on air pollution? Saya suka kebijakannya gubernur Pak siapa gubernur yang baru? Yang gubernur Jakarta, DKI Jakarta, Pramono Anung, Mas Pram, untuk mewajibkan at least one day for PNS gitu ya untuk pergi ke kantor menggunakan public transportation, dan itu bisa diikuti oleh perusahaan swasta mungkin, bukan cuma perusahaan negeri. Jadi ada satu hari wajib menggunakan public transportation karena itu tentu akan mengurangi jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, sekarang sudah ada kebijakannya. Nah, itu mungkin policy yang bisa ditingkatkan, yang bisa dibuat oleh government ya untuk bisa meningkatkan LRT, penggunaan LRT. Karena kalau teknologi LRT kita kan masih impor dari luar ya. Kayak ini kita nggak bisa berbicara banyak, tapi kalau polisinya, kebijakan terhadap people gitu ya, manusianya, bisa wajibkan at least satu hari selama 5 hari kerja untuk menggunakan public transportation. Okay, so next to our final question, what cities have successfully used LRT to reduce air pollution? Saya nggak tahu sih spesifiknya kota mana. Kalau dilihat dari YouTube, TikTok, Jepang, China, atau negara-negara maju lah. Negara-negara maju itu kan justru kebalikannya, bukan diperbanyak kendaraan pribadi, tapi diperbaiki transportasi publik. Nah, jadi efektif, efisien, bahkan setahu saya kalau di Eropa itu jadi kemana-mana gitu ya, kan mereka masuk Uni Eropa ya, kecuali Inggris kan, mau ke Jerman, ke Prancis, ke Belgium, itu kan satu transportasi kereta. Nah, mungkin bukan LRT sih, cuman tapi mirip-mirip lah bentuknya kayak LRT. Itu bagus, successful gitu. Jadi LRT-nya digunakan dengan baik dan masyarakatnya senang menggunakan public transportation, nyaman, aman. Negara-negara maju ya, kurang lebih sih. Okay, I think that is it for our questions. Thank you so much, Professor.